Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam program Lentera Ramadan bersama aku hostnya kali ini, Syifa. Dan program ini didukung oleh Aswaja Center dan Bamuis BNI. Tentunya hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang luar biasa. Ada Ustadz Niam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. Ustadz? Apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat Masih ya Ustadz? puasa. Ya? Alhamdulillah. Di sini kita juga kedatangan bintang tamu dari Duta Kampus Ayuki. Ada Kak Maulita. Halo Kak Maulita. Sehat Kak? Alhamdulillah. Masih puasa ya? Insyaallah sih. Alhamdulillah. Baik Ustadz, silahkan disapa dulu teman-teman yang nonton program acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Baik, Kak Maulita juga silahkan disapa dulu untuk para penonton acara ini. Assalamualaikum semuanya. Halo. Ustadz, sekarang ini kan bulan suci Ramadan. Nah, ketika kita melakukan ibadah, itu kan pahalanya dilipat gandakan nih Ustadz ya. Nah, kalaupun kita baca Al-Quran satu huruf saja, itu pahalanya dilipat gandakan kan Ustadz? Ya. Nah, tapi terkadang nih kita sebagai manusia ada aja gitu Ustadz rasa males, apalagi kan ditambah sekarang lagi puasa ya Ustadz, nggak makan, nggak minum gitu. Jadi pengennya rebahan aja gitu, atau bahasa sekarangnya kayak mager gitu Ustadz. Nah, bagaimana nih cara meningkatkan amalan soleh kita khususnya di bulan Ramadan ini? Baik Ustadz, bisa dijelaskan? Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, bulan suci Ramadan itu kan bulan penuh berkah. Bulan yang dilipat gandakan amal kebaikan. Dan juga bulan Ramadan itu juga bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, hudal linnasi bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai pedoman umat manusia dalam melakukan kebaikan. Jadi di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan dan diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh. Nah, cara memperbanyak amal soleh ini banyak caranya. Namun kalau kita garis bawahi, kalau kita klasifikasikan, itu metodenya ada dua. Yang pertama adalah metode kuantitatif. Ya, ini udah kayak penelitian ya. Metode kuantitatif. Nah, kuantitatif itu kan jumlah ya, ada kaitan jumlah. Maka maksudnya memperbanyak amal soleh secara kuantitatif itu adalah kita memperbanyak amal ibadah. Mungkin kalau di hari atau di waktu yang biasa itu kita mungkin hanya sholat wajib, hanya sifat-sifatnya fardu saja untuk segera menggugurkan kewajiban. Namun di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal juga. Selain daripada yang sudah diwajibkan, kita juga memperbanyak amal-amal sunnah, seperti misalkan sholat taraweh, kemudian kita memperbanyak tahajud dan sebagainya. Jadi amal-amal yang tidak kita laksanakan di bulan selain Ramadan, kita amalkan di bulan Ramadan. Itu secara kuantitatif. Nah, yang kedua secara kualitatif ya. Secara kualitatif kita memperbaiki kualitas, kita memperbaiki mutu ibadah kita. Kalau misalnya biasanya kita sholat itu kita nggak khusyuk, kita suka keingetan si dia selain Allah misalnya kan banyak ya. Nah, si dia, kemudian kita suka kebayang-bayang misalkan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, itu kita memperbaiki kualitas ibadah kita dengan apa? Mencoba untuk melakukan amal ibadah dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh tadarru ya, merendahkan diri di hadapan Allah, kemudian juga kita lebih menghayati ibadah-ibadah tersebut. Nah, sehingga diharapkan nanti kalau misalnya dua hal ini kita jalankan secara seimbang, secara beriringan ya, secara harmonis, nanti akan sampai kepada tujuan dari ibadah puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Begitu. Kalau tadi kita metodologinya ada dua, kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Namun kemudian bentuk amal solehnya itu banyak. Kita jangan terlalu terpaku. Yang namanya amal soleh itu adalah bentuk ibadah, banyak sholat begitu ya. Kemudian banyak puasa gitu ya.
nggak cuma itu. Kan kita mengenal di dalam Islam itu kan ada namanya ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu bentuk ritual dan lain sebagainya. Tapi juga ada ibadah atau amalan lain yang tidak bersifat ritual tapi menilai ibadah. Dengan kita misalnya sebagai seorang anak kita membantu orang tua, ya biasa Maulita suka bantu orang tua ya? Suka apa tuh kira-kira? Bantu masak. Oh, masak ya. Kalau puasa bantu masak boleh, tapi jangan bantu menyicipin gitu ya. Itu nanti bisa kacau nanti ke ibadah puasanya. Atau mungkin nanti Sipa ini nyapu-nyapu pernah? Pernah. Oh, nyapu-nyapu rumah orang. Rumah sendiri Oh, ya, rumah Ustaz? sendiri ya. Jangan kalau nyapu rumah orang ya. Rumah sendiri. Nah, itu kan termasuk bagian membantu orang tua. Kemudian juga di dalam nasuhi libat itu ada namanya idkhalus surur. Ya, menyenangkan orang. Itu juga termasuk bagian daripada ibadah. Ya, kita bikin senang orang, kita dengan memasang wajah yang manis gitu ya, senyum gitu kepada orang gitu ya. Kita misalkan walaupun kita dalam masalah, tapi kita tidak menampakkan masalah itu. Kita tidak menunjukkan bahwa kita sedang bermasalah. Kita selalu happy, selalu dengan wajah yang berseri-seri, itu juga termasuk ibadah. Ya, amal soleh. Menyenangkan orang itu juga salah satu daripada amal soleh. Jadi sodakoh yang paling murah itu kan senyum ya. Senyum ya, tentu senyum pun ada aturannya ya. Kalau ada orang senyum, kemudian kalau ada orang sedang dalam kesedihan ya kita jangan senyum gitu. Masa ketika ada seorang ditimpa musibah katanya senyum, katanya sodakoh senyum. Oh bu, itu salah tempat. Justru nanti orang dikira, oh ini ngeledek nih, atau ini senang di atas penderitaan orang ya. Terus juga kalau kita senyum juga harus ada aturannya. Salah satunya misalkan diantaranya harus ada orang. Kalau kita senyum sendiri-sendiri kan dikira orang kan? Kira orang gila. Ya kita orang gila gitu kan. Ya itu memang intinya amal soleh itu banyak sekali bentuknya. Intinya apalagi ini dalam momen puasa ya. Teringat tentang metode Imam Al-Ghazali itu kan ada metode takholli. Takholli itu mengosongkan diri dari perbuatan atau kecenderungan buruk, amal-amal buruk, ya takholli, mengosongkan. Ya, misalkan kalau kita tidak bisa berbuat amal kebaikan, ya sudah kita tahan diri kita untuk berbuat kejelekan. Gitu. Kita tidak bisa memuji orang, ya jangan kita kemudian mencaci maki orang, gitu. Jangan kalau kita tidak bisa bersodakoh, ya kita jangan mempergunakan barang kita atau menggunakan harta kita untuk sesuatu yang salah. Gitu. Itu takholli, mengosongkan diri dari hal-hal yang buruk, atau perbuatan-perbuatan yang jahat. Kemudian tahalli menghiasi diri kita dengan amal kebaikan. Yang tadi memperbanyak sodakoh, gitu ya, memperbanyak sholat. Dalam hal ini memperbanyak sholat itu bukan rokaat sholat zuhur ditambah, bukan, itu salah penempatannya juga gitu ya. Tapi banyak sholat sunnah kita lakukan gitu. Begitu sih kurang lebih ya cara kita untuk meningkatkan amal soleh gitu. Jadi seperti itu ya Ustadz. Jadi kalau kita membuat senang seseorang itu juga termasuk ibadah tuh Ustadz. Iya. Nah Kak Maulita gimana nih? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai topik kita pada sore kali ini? Ada. Iya, silakan Pak. Izin bertanya Ustadz. Oh iya. Kan gak semua orang tuh taat ya Ustadz ya. Kita sebagai orang awam yang memiliki ilmu agama tuh nggak seperti mereka yang masya Allah luar biasa gitu. Nah gimana sih caranya biar kita tuh terus termotivasi untuk melakukan amalan-amalan soleh, biar kita tuh ya bahasanya sekarang nggak insecure gitu Ustaz, nggak insecure sama orang-orang yang amalan solehnya itu masya Allah gitu Ustaz. Gimana sih? Oke, terima kasih ya dengan saudari Maulita ya. Oke. Memang kadang kita itu suka ini ya, minder ya kalau lihat ada orang dengan banyak amalan gitu ya, melakukan banyak amal soleh dan sebagainya, kok kita enggak. Nah ini pandangan seperti ini kalau yang ini menurut saya sih kali ya, itu berasal timbul ya dari karena kita mempersempit yang namanya ibadah tersebut sendiri. Kita selalu mengidentikan ya dengan kalau ibadah yang namanya amal soleh, orang soleh itu ya orang yang sering ke masjid begitu ya. Orang soleh itu ya baca Quran rajin, orang soleh itu sholatnya rajin begitu ya.
dengan misalkan mengabaikan yang lain. Sebenarnya tadi amal itu sangat luas sekali. Ya, kalau misalkan ada orang yang bisa melakukan amal kebaikan dengan berbagai macam ibadah, itu seperti misalkan ibadah ritual tadi, sholat, zakat dan sebagainya, ya itu juga termasuk amal soleh. Tapi dengan kita kepala rumah tangga, kemudian mempunyai tanggungan anak istri, kemudian dia keluar rumah untuk mencari nafkah, bekerja dengan niat untuk apa? Mencari nafkah, memberikan nafkah kepada orang keluarganya, anak istrinya dan lain sebagainya, agar bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga, itu juga ibadah. Kemudian berkata yang baik, tidak dengki, itu juga ibadah. Kemudian menahan diri dari menggibah, menggunjing orang, itu juga ibadah, itu juga amal soleh. Kemudian juga menyenangkan orang, tadi sudah dijelaskan ya kan, menyenangkan orang. Kita ketika ada teman kita yang kesulitan, kita membantu orang lain, nah itu juga termasuk amal soleh. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan berbagai macam jalan, banyak cara untuk menuju Allah. Ya, jalan ibadah itu tidak hanya lewat melalui sholat. Ya mungkin ada orang yang sampai kepada Allah, sampai kepada keridhaan Allah melalui sholat, itu silakan. Tapi ternyata di sisi lain ada juga orang yang sampai kepada Allah atau mencapai keridhaan Allah dengan apa? Berbakti kepada orang tua. Contohnya siapa? Syekh Uwais Al-Qarni. Ya, Syekh Uwais Al-Qarni itu seorang sahabat, ya, seorang tabiin ya, karena beliau belum pernah ketemu Rasulullah begitu ya. Beliau sangat rindu kepada Rasulullah, ingin bertemu Rasulullah. Ya, tapi di sisi lain ibunya sudah tua, renta gitu. Dia harus menjaga ibunya. Kemudian dia karena saking gelora kerinduan kepada Rasulullahnya sangat besar sekali. Suatu saat dia memberanikan diri pamit kepada ibunya. Saya ingin ketemu Rasulullah walaupun sebentar. Ibunya mempersilahkan, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah ketemu langsung pulang. Nah, beliau dari daerah Qoron itu sekitar di Yaman ya. Jarak Yaman ke Hijaz, ke tempat Rasulullah Madinah waktu itu kan sangat jauh sekali. Belum ada bis, ya kan? Belum ada tol, ya kan? Hanya barang pasir saja. Ya. Singkat cerita, kemudian beliau sampai ke rumah Rasulullah, mengetuk pintu rumah Rasulullah, keluarlah Sayyidah Aisyah, kemudian nanya ingin ketemu Rasulullah. Jawab Sayyidah Aisyah, oh Rasulullah sedang berperang. Tunggu beberapa hari lagi. Nah, disitulah kemudian beliau merasakan kebimbangan. Kalau saya tunggu, ibu saya bagaimana? Tapi kalau nggak ditunggu, ini hanya tinggal sebentar lagi. Sudah hampir sampai. Setelah pertimbangan dan lain sebagainya, akhirnya beliau lebih memilih ibunya. Pulanglah ke rumah ibunya. Ketika Rasulullah pulang, beliau menceritakan bahwa ada seseorang ini di dunia tidak terkenal, tapi di langit sangat terkenal sekali. Gitu ya. Ini siapa gerangan? Gitu ya. Nah, inilah kedudukan Syekh Uwais Al-Qarni. Itu diantara di cerita zaman dulu ya. Di Indonesia ada namanya Habib Umar bin Muhammad bin Hud Alatos, seorang ulama asal Condet. Beliau diangkat menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena berbakti selama kurang lebih 40 tahun merawat ibunya. Jadi beliau menjadi kekasih Allah, beliau menjadi orang sangat dekat dengan Allah bukan karena sholatnya, bukan karena sering puasa, tapi karena berbakti kepada orang tua. Makanya kalau saya teringat ya kata Habib Lutfi bahwa kita ini punya jimat itu orang tua itu jimat. Selama orang tua masih ada, mau ayah mau ibu, nah itu selalu mintakan doa, berbakti kepada mereka, jangan sampai sakiti hati mereka. Itu jimat. Doa mereka sangat ampuh, terutama ibu. Ya, seperti itu. Nah itu ya, saya kira mungkin perlu juga kita berikan pemahaman kepada orang gitu ya. Mungkin saja pemirsa-pemirsa yang menyimak ini juga bahwa amal soleh itu tidak hanya berupa ibadah ritual atau sholat puasa saja, tidak, tapi juga berbentuk ibadah-ibadah sosial juga. Maka ada istilahnya yang dikemukakan oleh banyak ulama hari ini, itu ada namanya kesalehan ritual
ada kesalehan sosial gitu ya. Orang tidak hanya cukup kalau soleh ritual saja, tapi secara sosial dia tidak soleh, itu tidak cukup. Orang yang sangat baik ya, yang dicontohkan Rasulullah itu juga soleh ritual dan soleh sosial begitu. Dalam arti kita melakukan ibadah ya, kita soleh secara ritual, artinya melakukan banyak ibadah, memperbanyak ibadah, sholat dan lain sebagainya. Tapi juga soleh sosial, kita berbuat baik kepada tetangga, kita tidak menyakiti mereka. Di dalam hadis kan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi gitu. Seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang baik itu adalah manakala muslim yang lain itu selamat ya, atau tidak tersakiti oleh lisannya maupun perbuatannya gitu ya. Wah, itu seperti itu sih. Kemudian terutama yang sangat gampang sekali hari ini itu kan bermedsos. Orang gampang sekali menyakiti orang lain dengan medsos gitu ya. Mencaci, membuli, hate speech ya, ujaran kebencian itu sangat banyak sekali. Nah, inilah sebenarnya nilai-nilai keislaman, nilai-nilai amal soleh itu harusnya di sini. Jadi kita tahan diri kita juga daripada mengklik atau mengetik sesuatu yang bisa menyakiti hati orang. Itu barangkali. Ya, sama-sama. Nah Ustadz, ini juga ada pertanyaan nih yang masuk ke Instagram kita dari EbelBBX. Saya bacain ya Ustadz. Hal dasar apa untuk meningkatkan amalan soleh itu apa aja sih Ustadz? Apa semua orang yang bernama soleh itu amalannya bisa terus meningkat? Berhubung dia punya motivasi karena punya nama soleh gitu Ustadz. Jadi boleh dijelaskan hal dasar untuk meningkatkan amal soleh itu apa aja Ustadz? Ya, amal soleh ya. Si soleh ya. Emang yang namanya soleh ya harusnya punya motivasi lebih harusnya ya. Karena dalam Islam itu kan nama itu doa kan, gitu ya. Tentu berbeda dengan ungkapan William Shakespeare kan, apalah arti sebuah nama. Namun di dalam Islam nama itu doa. Gitu. Saya memang seharusnya dengan orang yang bernama soleh ya, terserah mau Solehudin, mau soleh apa ya. Kalau ada solehnya seharusnya mereka ini lebih termotivasi untuk memperbanyak amal soleh menyesuaikan dengan namanya gitu, harusnya begitu. Tapi ya itu kan relatif ya, relatif. Kembali kepada pertanyaan tadi, apa sih dasar untuk agar kita ini memperbanyak amal soleh? Terutama di bulan Ramadan ini yang perlu kita pahami, hal yang paling mendasar itu adalah perbaiki niat gitu ya. Di dalam hadis Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat, yang segala amal itu sesuai dengan niatnya gitu ya. Nah, artinya apa? Niat itu kan bisa melandasi motivasi untuk orang berbuat sesuatu gitu ya. Di dalam literatur fikih sendiri ya, di dalam Fathul Qarib itu kan an-niyatul lughatan al-qasdu gitu ya, tujuan begitu ya. Jadi yang dinamakan niat juga qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, atau menyengaja berbuat sesuatu bersamaan dengan berbuatnya gitu ya. Artinya apa? Dengan niat yang baik itu nanti akan menimbulkan namanya himmah. Himmah itu keinginan yang kuat gitu ya. Ketika niat yang menjadi pondasi itu bagus, niatnya karena Allah, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, gitu, berikhlas lillahi ta'ala begitu ya. Itu akan menimbulkan motivasi, himmah atau keinginan yang kuat untuk senantiasa berbuat sesuatu untuk dalam mendekatkan diri kepada Allah. Gimana caranya? Iya. Namun kalau misalnya niatnya saja sudah beda, misalkan niat pengen nyalek agar dipilih orang gitu ya, itu saja pondasi awalnya sudah seperti itu, maka nanti pandangannya akan mengarah ke situ gitu ya. Nanti ibadahnya akan ada modus-modusnya, bukan modus akhirat ya, modus ukhrawi bukan, tapi kepada modus-modus yang sifatnya duniawi. Nah ini itu, maka hal yang paling dasar itu kita islahun niat atau memperbaiki niat hanya untuk kepada Allah, niat untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terutama misalkan di bulan Ramadan ini gitu ya. Ini momen yang tepat
gitu ya. Momen atau waktu yang sangat bagus sekali bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Puasa itu kan ibarat kata seperti sebuah karantina. Kita dikarantina dalam waktu 1 bulan. Ya, kita masuk kepada lembaga training, maksudnya ini training pelatihan selama sebulan, di mana kita dilatih untuk menahan diri kita dari berbuat sesuatu yang buruk, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari hal-hal yang merugikan orang. Ya, kemudian kita dituntut untuk memilah dan memilih hal-hal yang baik daripada hal yang buruk, begitu kan. Kita diminta untuk mempertimbangkan apa yang akan kita ucapkan, gitu kan. Jangan sampai keluar kata-kata kotor dari mulut kita selama sebulan, gitu kan. Nah, ini dalam hakikatnya merupakan sebuah pendidikan pembiasaan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, dan mengerem, ya, atau menahan diri dari hal yang buruk. Dan implementasinya itu adalah sepanjang masa. Jadi harapannya, outputnya, dari sebulan ini kita membiasakan untuk meningkatkan amal kebaikan dan menahan diri dari hal yang buruk, gitu ya. Harapannya nanti keluar dari madrasah atau pesantren yang bernama Ramadan, puasa Ramadan ini, Lebaran kita mencapai sebuah derajat bersih, kebersihan yang luar biasa. Kemudian kembali ke fitrah, Idul Fitri, ya, kembali ke fitrah tanpa dosa. Gitu ya. Fitrah kita kan berbuat kebaikan, gitu ya. Itu bisa kita amalkan terus di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Jadi nanti kita akan menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang punya kualitas yang baik, etos kerja yang kuat, etos kerja yang baik. Kemudian juga kita punya orientasi kepada akhirat. Jadi tidak melulu dunia kita kejar, tapi juga akhirat kita juga kita targetkan, gitu ya. Nah, tidak pun sebaliknya, karena pada hakikatnya puasa ini bukan untuk menahan diri dari kita atau menurunkan etos kerja kita, enggak sebenarnya. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu ya Ustadz. Jadi hal dasarnya banget itu niat ya Ustadz ya. Niat dulu. Oke, sudah dijawab ya, akun Instagram ebelbbx sudah dijawab pertanyaannya, semoga bisa dipahami. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya, dan terima kasih juga atas waktunya udah mau ngobrol bareng aku dan Kak Maulita. Ya, sama-sama. Alhamdulillah aku jadi mendapat ilmu tambahan ya Ustadz. Baik Ustadz, ada yang ingin disampaikan atau memberi kesimpulan untuk topik kita hari ini? Oke, kesimpulan dari kajian kita kali ini ya. Ya, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita hendaknya meningkatkan amal soleh kita, ya, dan jangan membatasi amal soleh berupa hanya ibadah ritual saja, tapi juga di sini dalam arti adalah soleh secara sosial. Ya, manakala soleh secara ritual dan soleh secara sosial, keduanya bisa beriringan, maka akan mengantarkan kita kepada yang disebut dengan orang bertakwa dan yang disebut dengan insan kamil atau manusia yang sempurna. Baik, terima kasih Ustadz atas kesimpulannya. Ya, Kak Maulita, ada yang ingin disampaikan untuk bagi mahasiswa Ayuki atau teman-teman yang lagi nonton acara ini? Terima kasih juga KPI Ayuki TV telah mengundang saya ke acara ini. Alhamdulillah bisa mendapatkan pengetahuan baru, ilmu baru. Dan buat semua teman-teman dimanapun teman-teman berada, khususnya mahasiswa Ayuki, jangan lupa nonton terus Lentera Ramadan. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe KPI Ayuki TV. Baik, terima kasih Ustadz sudah mau menjadi narasumber di program Lentera Ramadan ini, dan Duta Kampus yang sudah mau menjadi bintang tamu pada kesempatan kali ini. Dan pastinya terima kasih juga kepada teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga yang nonton video ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari menu buat buka puasa, pas banget nih ada es susu kurma dari Ice and Salad Urban. Dan di sini juga ada cemilannya, yaitu madu mongso khas Kudus Likes. Jika kalian ingin order, silakan hubungi nomor yang di bawah ini. Jangan lupa dukung terus sosial media kami di bawah ini, and like,
comment, and subscribe channel YouTube KPI Ayuki TV. And kalau mau kuliah di Ayuki aja dan masuk prodi KPI. Aku pamit undur diri. Ustaz, terima kasih. Kak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada puasa belum? Ya. Nanti ketika Ustaz Boleh. Lentera Ramadan. Lupa. Udah. lebih santai gitu, jangan terima kasih ya udah hadir jadi narasumber, terima kasih udah hadir jadi tamu. Jadi semangat ya. Lebih manis sayangku. And kalau mau kuliah masuk Ayuki aja dan masuk prodi KPI. Udah. Ih, jangan. Sumpah.